Nah, halo para skeptis, optimis, teoretikus, dan terutama para ekonom yang saya sayangi. Kalian mungkin sedang menunggu presentasi, tabel, statistik, grafik, tapi tidak, ini bukan presentasi, ini adalah penjelasan tentang MMM secara sederhana. Karena saya berbeda dengan para finansial yang suka berdandan rapi, selalu menjelaskan dengan cara yang sederhana, tanpa IPO, tanpa KPI, dan tanpa istilah-istilah rumit lainnya. Sekarang saya akan menjelaskan dengan bahasa yang mudah dimengerti bagaimana sistem kita bekerja, tanpa kebohongan, tanpa memperindah, tanpa janji-janji. Dan bukan untuk membuat kalian suka pada saya. Saya kan bukan dolar yang disukai semua orang. Jadi, carilah tempat yang tenang, aktifkan otak kalian, letakkan ponsel kalian, dan lakukanlah sesuatu yang bermanfaat untuk diri sendiri hari ini. Kalian akan mengerti, atau kembali ke kehidupan lama kalian dan pergi lagi ke bank demi bisa dibilang tingkat layanan yang tinggi. Sistem MMM bukanlah bisnis, bukan startup, bukan dana, dan bukan proyek kripto. Ini adalah ekonomi internal berdasarkan kesepakatan. Itu saja. Ini seperti pada masa ketika orang saling bertukar kerang atau mutiara atau menukarnya dengan barang-barang lain. Dengan tiket MMM juga sama, hanya saja nilainya terus naik. Di MMM tidak ada perantara, tidak ada pemilik, tidak ada pajak, tidak ada bankir. Yang ada hanyalah kesepakatan peserta terhadap aturan sistem dan satu sama lain. Seseorang membeli tiket karena tahu besok harganya akan lebih mahal. Saya menjual yang kedua karena saya butuh uang. Yang ketiga membeli dan membekukannya. Itu saja. Itulah sistemnya. Dan tidak ada tombol ajaib. Semuanya seperti di kehidupan nyata. Ketika ada permintaan, harga tiket naik karena jumlahnya terbatas. Ketika jumlah peserta bertambah, permintaan tiket juga meningkat, sehingga sistem tetap hidup. Kamu yang mengendalikan nilainya, kamulah sistem itu sendiri. Aturannya satu, jika kamu ada di dalam sistem, sistem berjalan. Jika kamu keluar, sistem tidak memperhatikanmu. Di MMM, tidak ada yang saling bergantung atau menekan satu sama lain. Kamu bisa ikut, kalau tidak bisa, ya berarti kamu belum siap. Kenapa MMM bisa berjalan? Sangat sederhana. Ini berjalan berkat kalian. Kami tidak menyuap siapapun, dan kami juga tidak menemukan tambang emas. Kita semua hanya sepakat untuk bermain dengan aturan yang sama. Uang adalah sebuah kesepakatan sosial. Secarik kertas baru akan menjadi uang ketika semua orang sepakat untuk mempercayainya. Berikan kepada penjual di toko selembar kertas bertuliskan bilet bank Rusia, dan dia akan memberimu roti. Kenapa? Karena dia juga, sama seperti kamu, percaya bahwa itu adalah uang. Di dalam sistem MMM, kertas-kertas seperti itu disebut tiket. Hanya saja, kita juga telah sepakat bahwa nilai tiket kita terus naik. Kalau mau, jual tiketmu dengan cepat. Kalau ingin harga lebih tinggi, tunggu saja dan simpan tiketmu. Ada yang ingin mendapatkan bonus tambahan, lalu mengajak teman-teman dan kenalannya. Sebagian orang datang, sebagian lagi pergi, namun sistem ini hidup seperti organisme. Orang-orang berpartisipasi dan organisme itu tetap hidup. Selama ia hidup, nilainya terus naik. Semuanya sederhana. Dan pertanyaannya, ya, kenapa MMM bisa bertahan lama, sedangkan piramida lain tidak? Nah, karena di sini idenya adalah orang-orang yang hidup. Tidak ada janji-janji manis. Semuanya berdasarkan fakta. Prosesnya terkontrol, supaya tidak semua orang menjual tiketnya secara bersamaan. Sebenarnya saya bisa bicara lama tentang sistem ini. Datang saja daftar dan kamu akan tahu sendiri. Dan omong-omong, sistem perbankan itu juga piramida. Hanya saja di sana hal itu tidak dibicarakan kan. Kamu diberitahu, berikan uang dengan bunga 18% per tahun, tapi kalau kamu tarik lebih awal, kamu tidak akan dapat apa-apa. Sedangkan di MMM semuanya jelas. Nilainya terus naik. Mau jual silakan, mau simpan juga boleh. Semuanya transparan dan jujur. Dan itulah sebabnya ini bisa berjalan. Sekarang pertanyaan utama, bagaimana cara mendapatkan keuntungan paling besar di MMM? Semuanya sederhana, semakin banyak kamu berpartisipasi dalam kehidupan sistem. Di sini, yang mendapatkan keuntungan bukanlah mereka yang hanya mengamati atau menunggu sampai semuanya terasa aman, bukan juga mereka yang menulis di kolom komentar, ini penipuan, tetangga saya sampai kehilangan mobil gara-gara ini. Tentu saja, bukan juga mereka yang berpikir sudah terlambat untuk mulai. Yang akan mendapatkan keuntungan adalah mereka yang membeli banyak tiket, menyimpannya, dan tidak menjualnya. Menjual tiket hanya jika diperlukan agar cukup untuk kebutuhan hidup. Membangun struktur dan mendapatkan persentase dari situ. Melakukan pekerjaan organisasi dan penjelasan, membantu promosi agar orang lain mengetahui tentang MMM. Misalnya, kamu membeli tiket senilai 10.000 di MMM 25, ya. Sebulan kemudian, kursnya naik 16%.
Sekarang menjadi 11.600. Jual atau kamu bisa tetap menyimpannya. Sekarang bayangkan, kamu membeli tiket super profit untuk 3 bulan, harganya menjadi 2 kali lipat. Kamu mengajak teman, lalu mendapatkan tambahan 10% dari tiket yang dibelinya. Kamu menjadi pemimpin kelompok 10 orang, lalu mendapat tambahan 5% dari kelompokmu, dan seterusnya. Semuanya ada di tanganmu. Artinya, kamu akan mendapatkan semua insentif hanya jika kamu benar-benar mendukung sistem, bukan sekadar masuk setengah hati. Dan sekarang, kamu bukan lagi punya 10.000, tapi 110.000. Mau duduk diam dan menunggu? Ya sudah, silakan saja. Tidak ada yang memaksa kok. Di sini tidak ada atasan yang memberi izin. Tidak ada bankir yang harus menyetujui. Hanya ada tombol beli, jual, dan tombol undang. Kamu sudah dewasa dan memutuskan sendiri apa yang ingin dilakukan. Hidup seperti biasa dengan hanya melihat orang lain. Atau bertindak secara mandiri. Saya sudah ada sejak tahun 94 saat MMM pertama kali muncul dan juga di tahun 2011. Saya sudah melihat banyak orang. Dan tahukah Anda siapa yang akhirnya berhasil? Bukan yang paling pintar, bukan yang paling kaya, tapi yang paling cepat dan paling tegas. Bagaimana bisa begitu? Ini ceritanya. Saya punya kenalan di MMM, seorang pria biasa, seorang programmer. Dia membeli tiket seharga 10.000. Saya duduk selama sebulan mengamati dan jumlahnya menjadi 12. Dia tersenyum dan memutuskan untuk bertindak. Dia kemudian menjadi mandor. Dalam strukturnya ada sekitar 150 orang. Dan 10.000-nya waktu itu tumbuh setidaknya 50 kali lipat. Dan tahu tidak, suatu kali dia menulis kepadaku, Sergei, untuk pertama kalinya dalam hidup saya sadar bahwa saya bisa menghasilkan uang tanpa harus menjilat atasan. Mengerti kan? Demi kisah-kisah seperti inilah MMM ada. Sekarang tentang pembukuan tiket berpenghasilan super tinggi. Lihat, kamu punya 2 pilihan. Pertama, membeli tiket biasa yang bisa dijual setelah 1 bulan. Mereka tumbuh pada tingkat yang biasa. Pilihan kedua adalah membeli tiket berpenghasilan super tinggi, yang dibekukan selama 3 bulan atau lebih, dan keuntungannya bisa berkali-kali lipat lebih besar. Apa maksudnya tiket dibekukan? Kamu tidak bisa menjualnya sebelum waktunya. Artinya, kamu tidak bisa berubah pikiran atau membatalkan keputusan. Kamu benar-benar di luar permainan sampai masa pembekuan berakhir. Tapi setelah itu, kamu bisa menjualnya dengan keuntungan berlipat ganda. Sistem menghargai kesabaranmu. Kamu tidak serakah, tidak gelisah, tidak terburu-buru, dan kamu pun mendapatkan lebih banyak. Deposito bank itu seperti acar mentimun dengan deal. Sedangkan keuntungan super besar di MMM itu seperti kaviar merah. Kamu masukkan mentimun ke dalam toples, diamkan setengah tahun, buka, dan yang kamu ambil sudah jadi kaviar merah. Dan kalau bicara serius, keuntungan super besar membantu seluruh sistem, mengurangi tekanan pada kurs, menstabilkan pertumbuhan, dan menunjukkan bahwa kamu bukan spekulan, melainkan peserta. Stabilitas dimulai dari disiplin. Itulah dasarnya. Itu saja rahasianya. Sekarang mari kita bicara tentang struktur. Struktur di MMM adalah orang-orang yang kamu undang dan mereka mendaftar menggunakan nomor referralmu. Tentu saja, kamu bisa ikut serta sendirian, silakan saja. Tapi jika kamu benar-benar paham apa itu MMM, ceritakanlah kepada semua orang, biar mereka juga tahu. Kamu akan membantu sistem berkembang dan juga mendapatkan penghasilan tambahan. MMM akan memberimu bonus 10% ketika orang yang kamu ajak membeli tiket. Bahkan, kamu juga bisa mendapat tambahan jika mencapai status desiatnik. Semuanya sederhana. Jika Anda memiliki 8-10 orang, Anda sudah menjadi mandor. Bagus sekali. Jika kamu membantu orang-orang di kelompok 10-mu, kamu akan mendapatkan tambahan 5% dari seluruh perputaran kelompok 10-mu. Jika kamu sudah punya desiatnik sendiri, selamat, kamu sudah menjadi sotnik, kamu akan mendapatkan tambahan 3% dari kelompok 100-mu di luar kelompok 10-mu. Jika di bawahmu ada 100, berarti kamu sudah menjadi 1000. Kamu bisa menulis buku berjudul Bagaimana Saya Membangun Sistem Keuangan Sambil Duduk di Dapur. Seorang tisyachnik mendapatkan tambahan 1% dari seluruh 1.000 orang, kecuali dari bagian yang sudah ada 5 dan 3%-nya. Masih bisa ada bonus-bonus lain. Saya akan melihat situasinya nanti, siapa yang akan diberi penghargaan dan untuk aktivitas apa. Bonus adalah bentuk terima kasih dari sistem atas kontribusimu dalam pengembangan, promosi, dan kepedulian terhadapnya. Semuanya dilakukan dengan jujur. Kamu memberikan waktu, kamu mendapatkan uang. Jika seseorang masuk ke dalam kelompok 10, dia juga mendapatkan.
Ini bukan tentang membeli barang senilai 100.000 dan mengonfirmasi status direktur perunggu bulan ini. Tidak ada yang memaksamu ikut webinar, tidak ada yang menuntut omzet ganda di kaki kiri atau apapun itu. Dan jika kamu tidak melakukan apa-apa, kamu juga tetap hebat tapi tidak mendapatkan penghasilan. Tapi yang terpenting kamu tidak diwajibkan. Tidak ada yang memaksamu. Namun jika kamu bisa dan melakukannya, sistem akan memberimu imbalan. Jadi kenapa nilai kursnya naik? Apa sihirnya? Saya sudah bilang sebelumnya, semuanya hanya bergantung pada satu hal, pada orang-orang. Jumlah orang bertambah, mereka membeli tiket, mereka menceritakan tentang MMM, itu saja. Nilai kurs tiket adalah cerminan dari aktivitas kalian. Semakin banyak tiket yang dibeli, semakin tinggi kursnya dan semakin andal sistemnya. Semakin banyak tiket yang dibekukan, semakin kecil tekanan untuk menjual, dan itu berarti kurs juga naik. Itu saja. Tidak ada alasan lain. Tapi ini bukan saham di bursa, di mana semua orang menjual dan pasar jatuh. Dan ini juga bukan meme coin yang nilainya melonjak hanya karena Elon Musk mengedipkan mata di Twitter. Semuanya logis, ada permintaan, akan ada penawaran. Tanpa trik, kamu membeli, kurs naik, kamu membekukan kurs stabil, kamu mengundang seseorang, kurs naik lagi. Kamu bukan sekadar peserta, kamu adalah bagian dari mekanismenya. Inilah ekonomi yang sesungguhnya, hidup tanpa monopoli, tanpa bursa dan manipulasi. Lanjut. Kita sampai pada pertanyaan yang paling menarik. Berapa banyak yang bisa kamu hasilkan di sini? Jawabannya, itu tergantung padamu. Seperti yang sudah saya katakan, di MMM tidak ada janji, tidak ada jaminan, yang ada hanyalah syarat dan kesepakatan antar peserta. Semuanya dibangun di atas manusia, semuanya ada di tanganmu. Kalau mau, kamu bisa jual tiketnya setelah sebulan, atau kalau mau tahan selama setahun, 2 tahun, itu sudah ratusan persen keuntungannya. Bisa dapat untung, bisa juga rugi. Kalau kamu hidup dengan pola dengar, buru-buru jual, ya hasilnya cuma recehan. Semuanya persis seperti dalam hidup. Seseorang menanam kentang, tapi tidak sabar, akhirnya dicabut dan dimakan. Akhirnya dia tidak mendapatkan apa-apa. Yang lain menunggu satu musim, dan dia mendapat karung-karung hasil panen. Itu saja. Semua tergantung pada kesabaran dan pilihan. Nah, lihat kamu investasikan 10.000, sebulan kemudian jadi 11.600. Kamu bisa tarik, bisa juga dibekukan. Kalau dibekukan, jadi sekitar 23.000. Kalau mengajak orang lain, kamu dapat bonus. Kalau sudah jadi desyatnik, kamu bahkan bisa makan di restoran. Tidak ada yang menghalangi, tidak ada yang memaksa. Yang takut, silakan ke Sberbank. Yang sudah paham, selamat datang. Oke, kurasa cukup filsafatnya. Sekarang kita masuk ke inti pembicaraan. Kalau kamu memutuskan untuk ikut, beli tiket di situs web, harga awal 100 rubel per tiket, nilai tukar naik 16% per bulan. Itu untuk sementara. Selanjutnya, nilai tukar akan didasarkan pada aktivitas sistem. Dan seperti yang sudah kalian tahu sendiri, tidak ada jaminan, tidak ada janji. Syarat utamanya, pemula hanya boleh membeli tiket maksimal untuk 1 bulan. Menjual tiket sebelum 1 bulan tidak diperbolehkan, saya jelaskan alasannya. Ini supaya tidak ada calo, kepanikan, dan aksi cepat-cepatan. Kamu peserta, ikutlah berpartisipasi. Kalau kamu spekulan yang beli pagi, jual sore, itu bukan di sini tempatnya. Kami mendukung stabilitas sistem. Sekalian, dalam sebulan kamu akan tahu bagaimana semuanya bekerja. Setelah itu, lakukan apapun yang kamu mau. Jual, tahan lebih lama, tempatkan untuk 3 bulan atau lebih, bekukan sebagai investasi super menguntungkan. Dan tentu saja persentasenya juga berbeda, pastinya lebih besar. Semuanya sederhana. Kamu bisa membeli dengan fiat atau dengan mata uang kripto. Ya, menurutku sekarang sudah bisa dengan cara apa saja. Begitu kamu membeli dan melihat tiket di akun pribadimu, itu artinya kamu sudah masuk ke dalam sistem dan kurs mulai naik, kursnya sama untuk semua orang. Tidak ada promo khusus, obral, atau diskon apapun. Jadi pelajari baik-baik, dan selama kamu mempelajarinya, ingat, semakin awal kamu membeli tiket, semakin menguntungkan kursnya. Baik, lanjut. Tentang MMM. Kami bukan startup muda. MMM adalah kisah yang terkenal dan sudah lama. Pada tahun 1994, saya membuat sebuah sistem yang mengguncang negara. Orang-orang tidak hanya mendapatkan uang, mereka merasakan nikmatnya kebebasan finansial. Antrean loket tiket semuanya berjalan baik. Ya, tapi ada juga kelemahan
seperti banyaknya uang tunai ya yang diangkut dengan truk KAMAS, lalu disimpan di satu tempat semuanya secara manual, tanpa perlindungan, tanpa teknologi modern dan perbankan. Tiketnya tidak pernah dibekukan, selalu bisa dijual kapan saja. Dan menurutmu, apakah pemerintah bisa mentolerir itu dalam waktu lama? Tentu saja tidak. Mereka hanya datang dan mematikan semuanya, tanpa pengadilan, tanpa penjelasan. Karena kami menjadi terlalu besar dan mandiri. Dan pada tahun 2011, saya kembali meluncurkan MMM secara online, menjadi lebih cerdas dan sistemnya kembali berjalan, membayar dan kembali berkembang. Tapi di sana juga ada kesalahan. Tingkat keuntungan tiket terlalu tinggi, bahkan sangat tinggi. Nilainya naik bukan per hari tapi per jam. Orang-orang tidak sempat menyadari apa yang harus dilakukan. Tentu saja saya terus-menerus diputuskan dari proses sebisa mungkin agar saya berubah pikiran. Mungkin mereka tidak suka jika orang-orang mulai punya uang dan menjadi lebih bebas. Baiklah, sekarang tahun 2025, saya sudah mempertimbangkan semua hal yang mungkin. Ada situs yang tak bisa ditembus, akun pribadi yang terlindungi, pertumbuhan nilai tiket yang stabil, serta pengawasan internal terhadap keseimbangan sistem. Sekarang sudah tidak ada lagi gudang uang fiat, semuanya sudah digital, blockchain, mata uang kripto, dan masih banyak lagi. Sudah waktunya untuk berpikir, siapa yang tidak mengambil pelajaran akan mengulangi kesalahan yang sama. Sedangkan yang belajar akan membangun sistem baru. Jadi selamat datang. Oke, tentang bank sendiri. Ketika jumlah orang dengan tiket semakin banyak, mereka menjadi seperti organisme hidup dan organisme itu membutuhkan aliran darahnya sendiri, sistem peredaran darahnya sendiri. Itulah sebabnya kami menerapkan sistem perhitungan timbal balik rakyat. Ini bukan seperti bank dalam arti klasik, di mana ada ATM dan antrean dengan nomor antrian. Kami memiliki sistem keuangan yang terdesentralisasi, yang diperlukan untuk pergerakan dan keamanan dana milik para peserta. Dan para peserta itu seperti cabang-cabang, seperti yang dimiliki bank. Sistem ini memiliki bursa tiket sendiri dengan payment gateway yang independen dan memiliki aturannya sendiri. Saya rasa sudah jelas tujuannya, agar tidak bergantung pada bank, layanan pembayaran, maupun regulator. Semua hal lain yang dibutuhkan sudah tersedia di dalam. Pembelian tiket, pergerakan aset, penarikan dana, pertukaran antar peserta, tampilan struktur, chat, dan dukungan teknis. Dan aku akan online 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Kalau ada apa-apa, silakan hubungi aku. Sekarang pertanyaan favorit para skeptis. Bagaimana kalau semuanya ambruk? Baiklah, mari kita jujur. Bagaimana kalau ada batu bata jatuh di kepala atau dolar tiba-tiba anjlok? Bank bisa membekukan rekening, istri bisa pergi. Hal seperti itu memang bisa terjadi. Bahkan itu terjadi cukup sering. Sistem ini akan terus berjalan selama masih ada orang yang berpartisipasi di dalamnya. Dan nilainya akan terus naik jika kita semua terlibat di dalamnya. Bukan karena ada janji atau tertulis di kontrak, tapi karena orang-orang sendiri yang sepakat. Orang-orang yang hidup, nyata, dan benar-benar peduli. Kalau yang kamu pikirkan hanya kapan semuanya akan runtuh, maka aku punya pertanyaan balik. Kapan kamu akan melakukan sesuatu sendiri? Kapan kamu akan mulai? Kapan kamu akan mendaftar, memberikan kontribusimu? Apa yang kamu takutkan untuk hilang? Duduk mengandalkan gaji, menghitung pengeluaran, membandingkan harga di toko, takut pada inflasi dan tagihan bulanan? Aku akan langsung menjawab semua pertanyaanmu. Semuanya di sekitarmu sebenarnya sudah runtuh. Hanya saja kamu belum menyadarinya. Di MMM semuanya sederhana. Ya, selama kamu berpartisipasi, membekukan tiket, mengajak orang lain, sistem ini hidup, berkembang, dan membayar semua orang. MMM bukanlah permainan balok. Sistem ini tidak runtuh seperti menara balok. Ini adalah organisme yang hidup. Ia bisa mati jika kamu tidak memberinya makan. Dan satu-satunya cara memberinya makan adalah dengan partisipasimu. Jadi mari kita simpulkan. Kalian bertanya, apa yang membuat MMM lebih baik dari yang lain? Saya jawab, kami bukan lebih baik, kami berbeda. Di sini tidak ada kebohongan. Tidak ada yang menjanjikan investasi siap pakai dan keuntungan terjamin dari perdagangan di bursa. Kami tidak punya ilusi seperti proyek-proyek investasi. Tidak ada bank perantara yang menyimpan uang kalian atas dasar kepercayaan lalu tiba-tiba tutup dalam sehari.
Tidak ada atasan, tidak ada yang memaksa, memerintah, atau memberi sanksi karena terlambat. Hanya ada satu hal, hasil dari partisipasi pribadi, nyata dan bersifat materi. Itu saja. Dan masih banyak hal menarik lainnya. Saya sudah bilang tentang blockchain, akun pribadi, semuanya terdesentralisasi dengan cerdas. Ada juga batasan terbatas untuk pembelian tiket. Kamu tidak bisa langsung memasukkan seluruh tabunganmu ke sini dan membuat sistem jadi tidak stabil. Semuanya diatur secara bertahap dan terukur. Ada pertukaran internal, transaksi internal, dan pengawasan keuangan sendiri. Dan tidak ada yang akan memblokirmu atau meminta paspor sampai 5 kali. Dan menurut saya, yang terpenting ada pengalaman, pemahaman, cinta akan kebebasan, dan ada kalian semua. Ya, itu saja. Hal utama sudah saya jelaskan dengan sederhana. Kalau belum paham, tonton lagi dari awal atau daftar saja, nanti juga akan paham seiring prosesnya. Atau kalau tidak mau ikut, itu juga pilihan. Kamu bisa ikut atau hanya jadi penonton. Tidak ada pilihan ketiga. Tapi jangan menyesal nanti kalau melewatkan kesempatan. Dan untuk semua yang sudah paham, selamat datang di MMM tanpa atasan, tanpa buku pengaduan. Hanya kamu, sistem, dan fungsionalitasnya. Semua orang dibayar, kita bisa melakukan banyak hal. Kita adalah MMM.